Saya pernah suatu ketika menganggap diri saya itu sudah hancur berantakan, sudah tidak ada lagi nama karena saya pernah berada dalam sebuah tempat pelayanan di mana saya difitnah untuk apa yang saya tidak pernah lakukan. Saya merasa hidup saya ini sudah hancur. Tidak semua orang juga tahu cara menghadapi kehancuran. Terutama kita hidup di tengah zaman yang tampaknya sangat mendewakan kekuatan. Kita ini kalau kelihatan lemah, wah itu kelihatannya tidak keren sama sekali. Hingga kita yang mengalami kehancuran, kita tidak tahu bagaimana cara embrace our brokenness. Kita tidak tahu bagaimana cara merespon kehancuran kita dengan cara yang benar. Mari kita membuka Alkitab kita, Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai 27. Kita semua tahu setelah Salomo meninggal dunia, kerajaannya pecah jadi dua. Kerajaan utara namanya Israel, kerajaan selatan namanya Yehuda. Lalu bergantilah raja demi raja memerintah di Israel dan di Yehuda. Mayoritas dari mereka tidak mengasihi Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Bangsa Israel dikalahkan oleh Asyur dan bangsa Yehuda dikalahkan oleh Babel. Mereka dibuang di Babel dan bait Allah dihancurkan, Yerusalem diluluh lantakkan. Nah lalu bagaimana kita menyikapi hal itu? Bagaimana seandainya itu terjadi pada kita? Nah saudara, saya mau mengatakan demikian di awal bahwa yang paling penting sebetulnya bukan apa yang terjadi, tetapi respon kita terhadap apa yang terjadi. Nah kita diajar itu di dalam ayat 20 dan di dalam ayat 21. Tadi kita baca ayat 20. Selalu teringat akan hal itu. Ada kata selalu teringat akan hal itu. Berarti mengingat itu terus, mengingat itu terus. Karena pikirannya dia fokusnya itu pada persoalan, dan pada persoalan. Maka dia akan merasa hidupnya benar-benar hancur. Kita punya banyak peristiwa di dalam hidup kita. Tapi banyak orang lebih memilih hal-hal yang negatif untuk diingat, bukan hal-hal yang positif. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menghitung berkat Tuhan setiap hari. Untuk mensyukuri hal-hal yang indah di dalam hidup kita. Tapi saya yakin saudara, kalau kita cuma mengingat hal-hal yang positif, itu tidak cukup. Kita juga harus memaknai hal-hal yang negatif. Apa yang terjadi itu netral. Apakah itu akan jadi positif atau negatif? Tergantung pada paradigma kita, tergantung pada sudut pandang kita. Saya ambil contoh supaya kita bisa memahami dengan lebih baik. Seorang penulis yang bernama Matthew Henry, dia pernah mengalami pencopetan. Uangnya dia hilang. Saya bisa fokus kepada uang saya yang hilang dan saya menyalahkan Tuhan. Saya bisa fokus pada uang saya yang hilang dan saya bisa sakit hati, marah dengan pencopetnya. Tapi dia melakukan hal yang berbeda. Dia berkata begini, tapi aku memilih untuk memaknai ulang peristiwa itu. Lalu dia berkata begini, aku bersyukur untuk hal-hal yang indah dari peristiwa itu. Bukan aku yang mencopet. Kedua, dia mengatakan, aku bersyukur karena yang diambil cuma uangku, bukan nyawaku. Lalu dia juga mengatakan, aku bersyukur untuk apa? Untuk selama ini aku tidak pernah dicopet. Dengan mengalami kesusahan itu, akhirnya mata dia terbuka dan dia bisa melihat hal-hal yang baik di dalam hal-hal yang buruk itu. Ini yang saya sebut dengan pemaknaan. Nah, kalau kita mau mengubah perspektif kita, mau memaknai ulang apa yang terjadi, maka kita selalu punya alasan untuk bersyukur, punya alasan untuk berharap. Dan apa saja alasan kita untuk berharap? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-22 dan 23. Banyak penafsir Alkitab yang menafsirkannya secara berbeda, yang menerjemahkannya secara berbeda. Dan ada di dalam beberapa versi bahasa Inggris. Terjemahannya begini, because of the faithfulness of God, gitu, we are not consumed. Kita ini tidak habis. Gitu. Yeremia berkata begini, apakah kita ini ditinggalkan oleh Tuhan? Karena bukti-bukti perjanjian sudah hilang. Bait Allah, kota suci, tanah perjanjian. Semuanya hilang. Apakah berarti perjanjiannya hilang? Ternyata tidak. Karena kasih setia Tuhan itu masih ada. Coba saudara pikirkan. Seandainya Tuhan mau, bisa nggak Tuhan memberikan hukuman yang lebih berat kepada bangsa Yehuda? Bisa. Kita mungkin merasa hidup kita ini sudah benar-benar hancur. Tapi coba pikirkan sekali lagi. Bisa nggak sih Tuhan itu menghukum kita, memberikan kehidupan yang jauh lebih buruk daripada sekarang? Bisa nggak? Bisa. Nah saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara
Bagaimana? Apakah sekarang di tengah your brokenness, saudara itu merasa nggak ada alasan lagi untuk berharap? Nah, masih ada kok alasan untuk berharap. Bahwa kasih setia Tuhan, itulah harapan kita. Kita tidak menjadi paling buruk karena Tuhan masih mengasihi kita. Yang kedua, saudara, apa sih yang harus kita maknai? Kita masih memiliki Tuhan sebagai harta yang terbaik bagi kita. Di ayat yang ke-24 dikatakan demikian, saudara. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yeremia seolah-olah mau mengatakan begini. Oke, tanah perjanjian sudah habis. Oke, Yerusalem, bait Allah yang megah, itu sudah dihancurkan luluh lantak. Tapi apakah kita benar-benar tidak punya apa-apa? Yeremia mengatakan tidak, kita masih punya sesuatu. Justru yang paling berharga, yaitu kita masih punya Tuhan sebagai bagian kita. Ketika saudara menghadapi keterpurukan, saudara merasa saudara nggak punya apa-apa. Sebetulnya Tuhan sedang memurnikan saudara. Apa yang selama ini saudara anggap berharga yang sebetulnya palsu, itu sedang diambil oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang memberikan dirinya sekali lagi dengan lebih jelas kepada saudara. Kalau selama ini saudara menjadikan yang lain selain Tuhan sebagai harta yang paling berharga, yang menentukan identitasmu, yang menentukan sukacitamu, yang menentukan rasa amanmu, maka sekarang Tuhan sedang mengambil semuanya itu supaya saudara bisa mendapatkan harta yang paling baik. Pemaknaan yang terakhir, saudara, ada di dalam ayat yang ke-25 sampai 27. Tuhan adalah baik, perhatikan kata baik di sana, bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Loh, bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu baik? Kenyataannya Yerusalem hancur. Kita jangan lupa, bagi jiwa yang berharap, yang mencari Dia. Pertanyaannya, bangsa Yehuda ini berharap kepada Tuhan atau enggak? Mereka enggak mau berharap kepada Tuhan. Mereka minta tolong Mesir, mereka melakukan sendiri semuanya. Makanya Tuhan mengajar mereka melalui hal-hal yang buruk ini, mereka belajar hal-hal yang baik. Kita ini bisa nggak sih percaya bahwa Tuhan itu baik bagi yang mencari Dia. Nggak pernah meragukan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bangsa Yehuda gagal. Kalau Tuhan masih menghukum kita, sehingga hidup kita itu hancur berantakan. Tuhan mengambil berhala-berhala dalam hidup kita. Itu adalah hal yang positif. Itu adalah hal yang kita bisa syukuri. Kadang-kadang kita mengukur kebaikan Tuhan dengan cara yang salah. Benar ya? Kita merasa bahwa kalau Tuhan baik, Tuhan harus memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Padahal sebetulnya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tertinggi, dibuktikan ketika Allah menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib, menyelesaikan persoalan kita yang terbesar. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa kehancuran kita. Jangan disangkali, jangan ditutupi, tapi direngkuh dan berkata, Tuhan aku sakit. Keterpurukan ini benar-benar menghancurkan harga diriku. Keterpurukan ini benar-benar membuat aku nggak bisa apa-apa. Aku merasa bukan siapa-siapa. Tapi saudara tidak boleh berhenti di situ. Karena ada Tuhan yang siap untuk mengulurkan tangannya, yang luka dengan darah itu, luka dengan paku itu, untuk menyambut saudara. Dan Tuhan akan memulihkan hidup saudara.